kita tiada lagi benci pada sesama. Bila kasih ada di hati kita, maka terhapuslah kesombongan di jiwa. Sungguh indah hidup ini bila saling menyayangi, tiada iri, tiada benci, hidup lebih berarti. Sesungguhnya kita sama, tiada berbeda, punya hati, punya rasa, ingin hidup tenteram, bahagia. Kepada Bapak Ibu yang sudah berada di vihara maupun yang masih berada di rumah masing-masing, bisa dimohon untuk mempersiapkan diri karena puja bakti sebentar lagi akan kita mulai. Sekali lagi bagi para Bapak Ibu yang sudah berada di vihara maupun yang masih berada di rumah, harap mempersiapkan diri karena puja bakti akan segera kita mulai. Terima kasih. Sebelumnya terimalah salam kasih dalam Dhamma Soti Honto Namo Buddhaya. Pada pagi hari ini kita bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-7 Youth of Samakiwirya, maka dari itu nanti kita akan membacakan parita-parita ulang tahun. Untuk itu saya akan mengawali dengan menyalakan lilin dan dupa. Para umat silakan menyanyikan lagu Kami Memuja. Di sini kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga pelita dan dupa. Kami bersujud padamu, Yang Maha Suci dan sempurna. Kami berdoa untuk bernamaskara, mohon perlindungannya. Kami berlindung padamu, Yang Maha Suci dan sempurna. Kami memuja untuk bernamaskara, terpujilah namamu, terpujilah Sang Buddha.
Ya, silakan bertumbuh lutut dan bersikap anjali. Kita awali puja bakti pada pagi hari ini dengan acara menyambut ulang tahun ke-7 Youth of Samakiwirya. Kita awali dengan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddha Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwadami. Swagato Bhagavata Dhamma. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Yamam hakomayang bhagavantang saranang gata yono bhagavasata yasacamayang bhagavato dhammang rojema imehi sakarehitang bhagavantang sasadhammang sasawaka sanggang abhipajayama. Andamayang Buddha Sambhagavato Mubabhaghana Makarang Aromasem Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Andamayang sarana kamana patang pranamase Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Andamayang Pancasika Padapatang Pranamase Panatipatam Weramane Sekapadang Samadhiyami Adinadana Weramane Sekap Padang Samadhiyami Kame Sumicacara
Weramani Sikapadang Samadhiyami Musawada Weramani Sikapadang Samadhiyami Sora meraya majapamadhatana Weramane sekapadang samadhiyami Andamayang buddhanusatinayang karomase Iti pisom bhagawam arahang sama sambuddho Wijacarana sampano sugato lokawidu Anutaro purisa dhammasarati Satadhewa manusanang Buddha Bhagawan Andamayang dhammanusatinayang karomase Swagato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko Opanayiko pacatang weditabo vinyuhinti Andamayang sangganusatinayang karomase Sopatipanom bhagavato sawaka sanggo Ojo patipanom bhagavato sawaka sanggo Nyaya patipanom bhagavato sawaka sanggo Sami patipannom bhagavato sawaka sanggo Yadidang cathare poresa yukani atta poresa pogala Esam bhagavato sawaka sanggo Ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo anutarang ponyaketang lokasa Andamayang sajakirya gatayo banamase Natime saranang anyang Buddha me saranang warang Etena sajawa jena Sotite hotu sabada Nati me saranang anyang Hamo me saranang warang Etena sajawa jena Sotite hotu sabada Nati me saranang anyang Sanggo me saranang warang Etena sajawa jena Sotite hotu sabada. Lalu Manggala Sutta kita baca mulai Asewana. Andamayang manggala paritang bhanamase asewana jabalanang panditanan casewana
Poja pojaniyanang etam manggalamuthamang patero padesawasoca Vope cakata punyata Atasamma panidija etam manggalamuthamang Bahu sacanca sepanca Vinnayo ca susikito Subhasita jaya waca etam manggalamuthamang Tambitu upadhanang Potadhara sasanggaho Anakola cakamanta Etam manggalamuthamang Dhanan cadam macariyaca Nyatakanan ca sanggaho Anawajani kamani etam manggalamuthamang arate verate papa majapana casanyamo apamado cadamesu etam manggalamuthamang harawo caniwatoca santo teca katanyuta kalena damasawanang etam manggalamuthamang kande caso waca sata samananan cadasanang kalena dhammasakaca etam manggalamuthamang tapoca brahmacariyanca arya sajana dasanang nibbana sacikiriyaca etam manggalamuthamang pothasaloka damehi Cetang yasana kampati asokang wirajang kemang etam manggalamuthamang etadisan hikat wana sabatama parajita sabata satinggat canting Dande sang manggalamuthamang lanjut halaman 107 Mahajaya Manggala Gata. Nanti kita bacakan sekaligus terjemahannya. Andamayang Mahajaya Manggala Gatayo Bhanamase yang kenceratanang loke Wejate wedang poto ratanang bodasamang nati tasma sote bawantu te yang kenceratanang loke wejate wedang poto ratanang dhammasamang nate tasma sote bawantu te yang kenceratanang loke Wejate wedang poto ratanang sanggasamang nate tasma sote bhavantu te. Kita bacakan artinya bersama-sama. Mustika apapun yang ada di dunia ini yang beraneka ragam jenisnya, tiada satupun yang menyamai mustika Buddha. Berkat ini, semoga Anda sejahtera. Apapun yang ada di dunia ini
yang beraneka ragam jenisnya. Tiada satupun yang menyamai mustika dhamma. Berkat ini, semoga Anda sejahtera. Mustika apapun yang ada di dunia ini, yang beraneka ragam jenisnya, tiada satupun yang menyamai mustika sangga. Berkat ini, semoga Anda sejahtera. Halaman 115. Andamayang sotalado tiadi katayo banamase sotalado sukito wirulho buddha sasane arogo sukito hi sahasabe hinyatibi Saatalada sukita wirulha buddha sasane aroga sukita hohi sahasabe hinyatibi te atalada sukita wirulha buddha sasane aroga sukita hota sahasabehinya tibi. Semoga Anda beserta semua sanak keluarga memperoleh keberuntungan dan kebahagiaan serta mendapat kemajuan dalam Buddha Sasana, selalu sehat dan bahagia. Semoga Anda beserta semua sanak keluarga memperoleh keberuntungan dan kebahagiaan serta mendapat kemajuan dalam Buddha Sasana, selalu sehat dan bahagia. Semoga kalian beserta semua sanak keluarga memperoleh keberuntungan dan kebahagiaan serta mendapat kemajuan dalam Buddha Sasana, selalu sehat dan bahagia. Halaman 119. Andamayang ratanataya nubawena tiadi katayo banamase ratanataya nubawena ratanataya te jasa dukharoga baya wera soka satu cepadhawa aneka antaraya pi wena santu asesato yaya sede danang labang soti bagyang sukang balang sere ayu cawano ca bogang wode caya sawa satawa saca ayuca jewa sidi bawantu te bawato sapa manggalang rakanto sapa dewata sapa buddha nubhawena sada soti bawantu te bawato sapa manggalang rakanto sapa dewata sapa dhamma nubhawena sada soti bhavantu te bhavatu sapa manggalang rakanto sapa dewata sapa sangha nubhawena sada soti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Ya, setelah sejenak membacakan parita umum dan juga parita pemberkatan untuk ulang tahun, kita masuk ke duduk secara rileks. Taruh telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, taruh di pangkuan. Lalu dengan penuh kesadaran kita pejamkan mata kita perlahan-lahan.
Dalam waktu lebih kurang 10 menit ke depan, saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian untuk bersama-sama bermeditasi menggunakan objek cinta kasih. Dalam hati masing-masing, abaikan sebentar masalah-masalah yang ada di luar. Kita ganti dengan fokus terhadap kata-kata semoga semua makhluk berbahagia. Kita ulang-ulang itu terus dalam waktu lebih kurang 10 menit. Semoga meditasi kita berjalan dengan baik. Meditasi bisa kita mulai.
meditasi bisa diakhiri. Sabe sata bhawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kita akan mendengarkan Dhamma Desana dengan topik memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya yang akan disampaikan oleh Atta Silani Sumana Langkarini. Ya. Untuk itu silakan para Bapak Ibu bisa berkonsentrasi dan kita beranjali. Bapak, Ibu, Saudara Sedama sekalian, marilah kita merangkapkan kedua tangan kita di depan dada seraya menjunjung tinggi Guru Agung Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dhamma care sucaritang natang ducaritang care dhamma care sukang seti atiloke paramhicati. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa, yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Praktikkanlah Dhamma dengan benar, dan jangan lalai. Barang siapa yang mempraktikkan Dhamma dengan benar, akan mendapatkan kebahagiaan di kehidupan saat ini, dan kehidupan yang akan mendatang. Sebelumnya, Bapak, Ibu, Saudara Sedama, selamat pagi semuanya. Sotihotu Namo Buddhaya. Baik, sebelumnya bagaimana kabar Bapak, Ibu, Saudara Sedama? Baik, luar biasa. Nah, di sini pada kesempatan kali ini merupakan suatu karma yang baik bagi saya karena dapat berkunjung di Vihara Samagi Wirya ini. Kesempatan yang sangat berbahagia sekali bagi diri saya untuk bisa hadir dalam puja bakti pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya apakah ada yang sudah mengenal saya? Belum. Nah, perkenalkan nama saya Atta Silani Sumana Langkarini. Saya berasal dari Jawa Tengah, tepatnya di Rembang. Nah, di sini dari uraian Dhamma yang tadi saya kutip, terdapat suatu latar belakang yang sangat bagus sekali. Apakah Bapak Ibu ada yang sudah mengetahui? Belum. Nah, di sini kehidupan saat ini memiliki suatu kebutuhan-kebutuhan yang sangat amat banyak. Di sini kita memiliki kebutuhan-kebutuhan dari spiritual maupun non-spiritual. Nah, di sini seseorang akan bergerak atau akan melakukan sesuatu jikalau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Dalam kehidupan saat ini, seperti halnya perumah tangga, memiliki suatu kebutuhan ya seperti halnya sandang, pangan, dan papan. Ini sangat diperlukan dalam berkehidupan, bermasyarakat, atau berumah tangga. Dan dalam Dhammapada yang saya kutip tadi, bahwasanya terdapat suatu latar belakang, yaitu pada saat Sang Buddha kembali ke Kapilawatu, Sang Buddha ini
berjumpa dengan Raja Sudodana. Nah, pada saat itu Raja Sudodana berpikiran bahwa Sang Buddha akan kembali ke istana untuk berdiam diri setiap harinya di sana. Dengan begitu, Raja Sudodana menyiapkan dana makanan yang amat banyak pada Sang Buddha dan juga para pengikutnya. Namun di situ, Sang Buddha menjelaskan kepada Raja Sudodana ini bahwasanya seorang petapa, seorang Buddha mendapatkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan cara berpindah patah. Berpindah patah ini merupakan meminta dari rumah ke rumah dengan menerima suatu barang dari makanan dan lain sebagainya dengan apa adanya. Menerima apa adanya yang telah disajikan oleh pemberinya. Dengan demikian, Raja Sudodana ini mencerna atau memahami apa inti dari perkataan Sang Buddha tersebut. Nah, di sini banyak sekali kebutuhan-kebutuhan kita dari spiritual maupun non-spiritual. Di sini kehidupan ini hanya kita lakukan atau apa sih yang akan kita lakukan dalam kehidupan saat ini. Di sini kita perlu mengembangkan 3 hal, yaitu yang pertama, dana. Dana ini berawal dengan kata da. Da ini artinya merupakan melimpahkan atau pelimpahan, memberi. Memberi di sini, Sang Buddha menjelaskan ada 3 pemberian juga. Ada 3 jenis pemberian. Yang pertama yaitu pemberian dalam berupa materi. Materi ini bisa uang, bisa makanan, bisa barang, dan lain sebagainya. Di sini, pemberian dana ini, kita hendaknya memiliki suatu keyakinan. Kita yakin bahwasanya kita berdana dengan yakin dana tersebut akan tersampaikan, akan bermanfaat bagi penggunanya. Dan yang kedua, kita berdana dengan rasa hormat. Rasa hormat di sini, kita berdana dengan cara seperti halnya kita menyajikan suatu barang. Kita memberikan barang dengan memberikan, dengan tulus hati, dan dengan sopan santun kita memberikan barang tersebut. Tidak dengan cara dilempar, dibuang, atau dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, yaitu kita tidak ada rasanya seperti halnya kita menyesal akan memberikan dana tersebut. Karena bahwasanya berdana merupakan suatu tidak hal yang kehilangan. Kita berdana merupakan suatu menanam kebajikan-kebajikan di dalam diri kita, di dalam kehidupan saat ini. Bukan kehilangan. Dan yang kedua, yaitu berdana dengan menolong makhluk. Di sini kita tidak hanya menolong seseorang atau sesama seseorang, hanya kerabat, saudara, dan lain sebagainya. Kita hendaknya menolong dari sesama manusia, sesama antara tidak membeda-bedakan orang, kepada hewan, kepada makhluk yang tampak maupun tidak tampak. Hendaknya kita tidak membeda-bedakan dalam hal tersebut. Seperti halnya dalam agama Buddha ini, kita sering melakukan pelepasan-pelepasan dengan menolong makhluk-makhluk, seperti halnya kegiatan Fangsen. Di sini kita sebagai umat Buddha paham mengenai bagaimana cara untuk menebarkan cinta kasih terhadap sesama maupun kepada hewan-hewan makhluk lainnya. Dengan Fangsen ini, kita melakukan pelepasan, pembebasan, dan menolong
hewan-hewan dalam ancaman-ancaman yang mereka rasakan. Dan juga yang ketiga ini, Dhamma-dana. Dhamma-dana ini merupakan suatu dhamma atau pemberian motivasi, pemberian pengetahuan kepada seseorang. Dhamma-dana ini merupakan dana yang paling tertinggi. Mengapa disebutkan demikian? Karena Dhamma-dana ini membuat pemikiran seseorang yang sebelum mengetahui hal yang benar, ia akan berubah dan ia akan terobsesi dengan apa yang telah disampaikan dengan menuju ke hal yang baik. Yang kedua, setelah kita melakukan dana, kita melakukan sila, mempraktikkan sila dengan baik. Di sini, seperti halnya para rumah tangga, hendaknya melatih diri dengan mengembangkan 5 sila saja. Apakah tahu Bapak Ibu Saudara 5 sila? Tahu. Apakah sudah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari? Sudah. Nah, mengembangkan 5 sila ini sangat baik dalam kehidupan kita dan kehidupan orang lain di sekitar kita. Karena apa? Sila yang pertama yaitu kita hendaknya mencegah diri kita agar tidak membunuh. Dengan tidak membunuh ini, kita menebarkan rasa cinta kasih kita terhadap sesama maupun makhluk yang lainnya. Dan yang kedua, hendaknya kita mengembangkan atau mencegah diri kita untuk tidak mencuri. Di sini kita mengembangkan obsesi pikiran kita dengan mata pencarian benar. Bahwasanya kita sudah mengetahui mencuri ini adalah hal yang tidak baik untuk diri kita maupun orang lain. Meskipun dengan cara mencuri akan menyenangkan diri kita, tapi hal tersebut salah, akan mengakibatkan berdampak buruk pada orang lain yang akan merasa terugikan. Dan yang ketiga, berbuat asusila. Hendaknya kita mencegah hal demikian. Dengan cara apa? Dengan kita menanamkan pada diri kita masing-masing untuk merasakan puas dengan apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki saat ini juga, kita merasakan hal tersebut puas dengan apa yang kita miliki sekarang ini. Dan yang keempat, yaitu kita tidak berbohong. Dengan kita menanamkan saca. Saca merupakan kejujuran. Dimanapun kita berada, apabila kita menanamkan saca dalam diri kita masing-masing, kita akan dipercayai orang, kita akan disenangi orang, dan mudah untuk bergaul dengan kalyanamita atau perumah tangga lainnya. Dan yang kelima, yaitu kita hendaknya tidak minum minuman yang memabukkan. Tidak minum minuman memabukkan di sini, kita melatih diri kita agar dapat kesadaran dan waspada. Menanamkan kesadaran dan waspada dalam kehidupan kita. Sadar atas apa yang kita lakukan saat ini, dan waspada akan apa yang akan terjadi dalam diri kita. Nah, demikianlah kita hendaknya para umat Buddha di Wihara Samagiwira ini menerapkan 5 sila ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan selain sila, dana, dan sila, kita hendaknya melatih samadhi. Samadhi ini merupakan pengembangan batin kita. Yang seperti Bapak Ibu Saudara lakukan, bermeditasi tadi, merupakan pengembangan batin dalam diri kita. Karena
pengembangan batin inilah yang menjadi suatu kunci utama dalam kehidupan kita. Dengan pengembangan batin ini, menciptakan suatu pemikiran dan akan menimbulkan suatu ucapan dan akan menimbulkan suatu tindakan. Karena dengan pengembangan batin ini merupakan kunci utama, konsep utama untuk mengendalikan diri kita. Banyak berbagai cara dalam pengembangan batin ini. Setiap meditasi kita bisa kembangkan pikiran cinta kasih kita kepada diri kita sendiri, kepada kedua orang tua kita, kepada semua makhluk, dan mengharapkan bahwa semoga mereka selalu berbahagia. Dengan perenungan tersebut, dengan pemikiran kita, melatih pemikiran kita dengan hal demikian, hal tersebut akan tertanam kepada diri kita. Kemudian akan terasosiasikan ke dalam tindakan-tindakan kita. Setelah kita menanamkan dana, sila, dan samadhi, di dalam Digajanu Sutta terdapat 4 kesejahteraan dan kebahagiaan umat awam yang akan diperoleh di kehidupan saat ini dan kehidupan yang akan mendatang. Pada Digajanu Sutta ini ada karena terdapat Digajanu yang mengatakan kepada Sang Buddha, kami ini para perumah tangga yang menggunakan perhiasan, uang, dan lain sebagainya. Mohon Sang Buddha untuk memberikan suatu dhamma agar kita menjalankan dhamma yang sesuai. Sang Buddha mengkhotbahkan 4 kesejahteraan dan kebahagiaan di kehidupan saat ini dan kehidupan yang akan mendatang. Yang pertama, kehidupan saat ini, yaitu kesempurnaan dalam keuletan. Di sini, kesempurnaan dalam keuletan ini merupakan apabila seseorang sudah mengetahui suatu dhamma dan sudah mengetahui bagaimana keuletan dalam kerjanya. Apabila seseorang sudah bekerja, ia ulet, ia menekuni apa yang ia kerjakan hal tersebut. Seperti halnya pada saat ini banyak sekali kasus mengenai korupsi. Apabila kita sudah mengetahui dhamma, sudah mengetahui hal yang baik dan salah, hal tersebut tidak akan terjadi. Karena dia ulet dalam kehidupannya, ia ulet dalam kerjaannya, tanpa tanpa melakukan korupsi tersebut. Dan yang kedua, kesempurnaan dalam pengawasan. Di sini kesempurnaan dalam pengawasan yaitu jikalau ada sesuatu yang masuk, jikalau ada sesuatu hal yang baik maupun buruk dalam kehidupannya, dia sempurna dalam pengawasannya. Dalam hal ini, dari pengawasan dirinya sendiri, dia akan mencegah hal-hal yang buruk yang akan datang dalam dirinya, maupun hal yang baik akan dipraktikkan dalam kehidupannya secara nyata. Dan yang ketiga, memiliki kesempurnaan pertemanan yang baik. Di sini seseorang, dimanapun dia berada, dimanapun dia bertempat tinggal, ia akan menemukan suatu teman atau kalyanamita yang baik. Baik itu dari seorang perumah tangga, para pemuda, dan lain sebagainya. Dia akan memiliki berbagai pengikut yang banyak, memiliki penggemar yang banyak, dan dia akan disukai dengan beberapa orang. Berbagai orang akan menyukainya. Dan yang keempat, kesempurnaan dalam kehidupan seimbang. Di sini kehidupan seimbang seperti halnya para perumah tangga yang para perumah tangga ini mendapatkan suatu perekonomian.
Di sini kehidupan seimbang apabila seseorang berpendapatan yang sedikit, namun dia menggunakan pendapatan tersebut dengan besar, orang tersebut akan melakukan suatu pemborosan. Nah, sedangkan apabila seseorang mendapat pendapatan yang sangat besar dan dia melakukan pengeluaran yang amat sangat kecil atau dengan pengeluaran yang sangat kikir, ia akan mati kelaparan. Dan yang ketiga, apabila seseorang melakukan atau mendapat pendapatan yang sedang dan ia berupaya untuk pendapatan tersebut digunakan dengan maksimal, hal tersebut inilah yang dikatakan kehidupan yang seimbang. Dan 4 yang akan didapatkan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan umat awam yang akan terjadi di kehidupan mendatang, yaitu yang pertama, kesempurnaan dalam keyakinan. Kesempurnaan dalam keyakinan ini, di sini seseorang akan yakin dengan ajaran agama, yakin dengan Sang Buddha yang telah mencapai parinibbana, Sang Buddha yang sudah mencapai penerangan sempurna, yakin akan ajaran damanya. Di kehidupan selanjutnya, seseorang tidak akan meragukan hal demikian, karena dia sudah mendapat suatu keyakinan dalam dirinya. Dan yang kedua, moralitas. Seseorang ini mendapatkan suatu moralitas yang sangat baik, di mana seseorang ini mempunyai suatu ketekatan atau keyakinan dalam kemoralan yang baik. Seseorang ini tidak akan melanggar 5 Pancasila Buddhis. Beberapa sila akan dia lakukan atau praktikkan dalam kehidupan sehari-harinya. Dan yang keempat, maksud saya yang ketiga, kesempurnaan dalam kedermawanan. Di sini seseorang akan dermawan, seseorang akan rela hati, seseorang akan menerima dengan apa yang seadanya dalam dirinya. Seseorang ini akan merelakan apa yang dia miliki untuk kebahagiaan orang lain. Dengan menyadari bahwasannya apa yang kita punya saat ini merupakan anicca, tidak kekal. Karena apa yang kita miliki saat ini merupakan suatu yang tidak terus-menerus melekat pada diri kita. Suatu saat hal tersebut akan hilang, akan lenyap dari diri kita. Itu anicca. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini tidaklah kekal. Dan yang keempat, kesempurnaan dalam kebijaksanaan. Di sini seseorang dalam kehidupan yang akan mendatang akan sempurna dalam kebijaksanaannya. Bijaksana dalam melakukan segala sesuatu, kebijaksanaan dalam memilih suatu keputusan yang akan dia perbuat. Baik Bapak, Ibu, Saudara sedama, di dalam kehidupan ini hendaknya kita mengembangkan diri kita dengan memelatih diri kita atau mempraktikkan dhamma, sila, dan samadhi. Dengan demikian, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sabe sata bawandu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.
Anumodana kepada Atasilani Sumana Langkarini untuk Dhamma Desananya. Semoga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Selanjutnya ada beberapa pengumuman. Nanti sebelum acara selesai, saya mohon Bapak Ibu saudara-saudari sekalian jangan turun dulu. Karena hari ini kita merayakan ulang tahun Youth of Samakiwirya yang ke-7. Maka nanti kami akan membagikan kertas dan pulpen. Tolong ditulis pesan dan kesannya terhadap Youth of Samakiwirya selama ini. Ya, tidak perlu panjang banget. Tuliskan dengan setulus mungkin ya. Nanti akan sangat bermanfaat bagi perkembangan YSP ke depannya. Lalu setelah acara juga mohon jangan pulang cepat-cepat. Karena di bawah kita akan merayakan ulang tahun, ada tumpeng, dan juga ada tukar kado dan games. Bagi yang belum membawa kado bisa saya persilakan untuk melariskan barang milik Bursa Samakiwirya. Ya, silakan dihabiskan, banyak barang murah-murah. Mau memberi dupa juga boleh, mau membeli lilin juga boleh. Ya, ada barang-barang buat Imlek juga. Ini bukan promosi, tapi memberikan sarana bagi yang belum punya kado. Ya. Lalu minggu depan kita akan Samakiwirya mengadakan puja bakti, puja pelita yang dimulai jam 8 pagi sampai jam 11 yang akan dihadiri oleh Samanera. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mendaftar pelita bisa menghubungi saya. Nomornya tidak tertera di layar, jadi cari saya aja langsung ya. Lalu karena masih ada waktu, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Himne Samakiwirya. Tolong di-share. Ya, bagi yang nggak hafal bisa mencontek di sana. Kalau yang sudah hafal dinyanyikan dengan sungguh-sungguh. Nah, 1, 2, 3. Bersatu sehati kita melangkah, dibimbing oleh Dhamma Sang Buddha. Terdengar nalunan parita suci, inilah tekadku tulus dan murni. Di bawah Yayasan Samakiwirya tercipta semangat persatuan. Bersujud berbakti dengan gembira, luhurkan namanya sepanjang masa. Hanya padamu Buddha kami sujud memuja, jadikan kami rukun dan bahagia. Hanya dalam Dhammamu tersampailah tujuan Yayasan Samakiwirya. Singkirkan rintangan di jalan kami menuju bahagia sejati. Oleh Dhammamu ku tetap setia, mengagungkan Sang Buddha yang sempurna. Hanya padamu Buddha
kami sujud memuja, jadikan kami rukun dan bahagia. Hanya tujuan yayasan sama Yayasan sama tetap jaya. Ya, maaf ketinggian nadanya. Harus segera dibuatkan musiknya biar enggak ketekek ini. Ya, jadi nanti setelah diberikan kertas sama pulpen yang tadi saya sampaikan, tolong ditulis karena ini fungsinya sebagai bahan evaluasi ya Youth of Samakiwirya. Jadi silakan jujur dan keluarkan unek-uneknya. ISV kekurangannya apa, kelebihannya apa. Semoga nanti kedepannya bisa lebih maju. Ada apa lagi itu di belakang? Oh, sekalian dengan untuk yayasan juga bisa ditulis. Mungkin mau ada fasilitas apa, mau ada apa, silakan ditulis semua. Ya, dan karena sangat membantu bagi perkembangan kami di kedepannya. Terus sekali lagi, bagi yang mungkin ingin menambah kebajikan, bisa mengikuti mendaftar Puja Pelita. Puja Pelita itu bisa untuk orang yang masih hidup maupun yang sudah mendiang. Nanti cara daftarnya bisa tanya ke saya. Lalu yang mungkin bisa punya rezeki lebih bisa berdana untuk pembangunan juga karena kami sedang membangun. Silakan juga bisa bertanya ke saya caranya. Ya, mungkin kertasnya mau dibagi sekarang sambil menunggu. Ya, silakan. Ini bukan sesi ujian ya, teman-teman sekalian, jadi tidak perlu sampai stres. Nih. Ya, silakan yang sudah mendapat bisa mulai menulis dengan apa adanya. Ini langsung live dari Samagi TV ya. Jadi sekali lagi pesan-kesannya untuk Youth Samagi Wirya dan juga untuk Yayasan Samagi Wirya. Buku Alvino nulisnya pakai bahasa Indonesia ya, jangan Jepang. Apa? Ya, jadi saya minta teman-teman sekalian di sini untuk menuliskan pesan dan kesan selama ini tentang Youth of Samagi Wirya dan juga untuk Yayasan Samagi Wirya. Kalau punya unek-unek, silakan disampaikan, harapan juga boleh, keluh kesah juga boleh, silakan ditulis apa adanya dengan jujur. Supaya kami di sini bisa berkembang lebih baik ke depannya.
Tidak perlu mencolok sebelahnya ya, ini bukan ujian ya. Iya, masih belum jam 11, jadi santai saja. Setelah acara ini kita tutup dengan Parita Patidana dan Nama Karapata. Lalu kita turun, kita merayakan ulang tahun Yud dan makan terlebih dahulu. Wah, langsung ditayangkan live ya. Ora ketok. Loh, ini saya nggak dikasih. Enggak usah. Oh iya. Kalau yang masih butuh kertas bisa minta di belakang ya. Kalau masih kurang panjang lagi nanti ada folio di bawah. Silakan.
main Natalan aja. Oh iya Natalan. Main misa. Wiria, tolong dicarikan musik yang lebih gembira. Takutnya terpengaruh musik nanti tulisannya sedih semua. Happy birthday, happy Ya, seperti poster yang ada di depan layar. Nanti saya ingatkan sekali lagi, setelah acara ini kita akan ke bawah. Siapa yang mungkin mau dapat hadiah? Siapa? Nggak ada angkat tangan, nggak ada yang angkat tangan, saya ambil sendiri nanti ya. Jadi acara hari ini kita ada tukar kado. Bagi yang belum ada kado nanti bisa membeli di bursa atau membeli anggrek yang saya jual juga boleh ya. Tapi bungkusnya yang susah karena tinggi. Lalu ada aneka lomba. Ya, lombanya pastinya berhadiah juga, bisa diikuti dari muda sampai yang senior. Kita kompak-kompak bersama. Lalu yang pasti ada makan bersama di bawah. Kita ada tumpeng, ada kue, dan juga ada makanan di bawah. Jadi jangan pulang setelah uji bakti ini. Nah, pancen dia ini biasa penggawean nih ngono. Ini gak pinter ngomong. Penggawean ning cuap-cuap. Si aku dindani koncoku kok belum nyampe sini. Nah, ada yang sudah terlalu bersemangat. Bagus. Sudah semua? Oh, ada. Ya, saya ucapkan anumodana atas segala pesan dan masukan dan keluh kesahnya dan juga pengharapannya untuk Youth of Samagewiria dan yayasan. Semoga berkat masukan-masukan, pesan-pesan dari kalian semua bisa memajukan biara ini terus deh. Visi-misinya. Ya, kita tutup dengan Parita Patidana. Silakan buka halaman 120. Apa iki? Ya, setelah kita membacakan parita, bermeditasi dan mendengarkan Dhamma Desana, kita lengkapi kebajikan kita dengan membacakan parita pelimpahan jasa. Andamayang batidanang garomase punya siddhani kathasa yananya nikatani me tesang jabakino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ja mayang mata pita dayo ditha meja pyaditha wa anye majata werino sata tetan tilokasming tebum majatuyo nika panceka jatuo kara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidana me anumodahantu te sayang ye cimana pajananti dewa te sang niwedayung maya dinana ponyanang anumodana hetuna sabe sata sadahontu awera sukajiwino kema badan japa pontu tesa sasejatang ubah sadu sadu sadu.
Kita tutup dengan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddha Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwadami. Swagato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang Namami. Kita tutup puja bakti pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Tetap bertumbuh lutut dan bersikap anjali karena atas silani akan meninggalkan dhammasala. Ya, silakan musik. Happy birthday, happy birthday.